Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita Tuhan. Tapi buat Anda yang sedang dalam persoalan hidup, pergulatan, sedang dalam sakit, Tuhan Yesus mengangkat semuanya. Hari ini 13 September 2023, di hari peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Saya ajak Anda merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 20-26. Saya percaya banyak dari Anda sudah membacanya, mendengarnya, bahkan mendengarkan permenungan-permenungan tentang Injil Lukas bab 6 ayat 20-26 ini. Izinkanlah saya, walaupun terlambat, men-sharingkan dengan Anda permenungan saya tentang Injil ini. Saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita semua mau berbahagia, bukan? Saya percaya itu, kita semua mau bersukacita, mau bergembira. Kita mau jauh dari persoalan hidup. Tetapi karena kita masih hidup, maka saya kira tidak bisa dielakkan bahwa kita akan berjumpa dengan penderitaan. Kita akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kita akan menangis. Kita akan bersedih, kita akan kecewa, kita cemas. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus garis bawahi apa yang harus kita perbuat agar kita bisa mencapai sukacita, agar kita bisa berbahagialah, agar kita pantas disebut oleh Tuhan Yesus berbahagialah dan bukannya celakalah. Satu, Tuhan Yesus sebut berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Apa maksud yang miskin di hadapan Allah? Mereka yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang menaruh pengharapan mereka pada Allah seluruhnya. Mereka yang taat hidup pada Allah, hidup di bawah tuntunan Allah, hidup di bawah kehendak Allah sendiri. Mereka yang selalu meletakkan Allah sebagai nomor satu. Dan mereka-mereka ini disebut Tuhan Yesus sebagai yang berbahagia. Termasukkah kita? Apakah kita juga berbahagia? Yang kedua, yang kelaparan. Mereka yang selalu lapar akan Allah, selalu haus akan sentuhan kasih Allah. Mereka yang selalu mau membiarkan Allah berkarya lewat mereka. Membiarkan kasih Allah tinggal dalam diri mereka. Dan membiarkan sabda Tuhan sendiri menembus jiwa mereka. Mereka inilah yang disebut Tuhan Yesus juga berbahagia. Mereka yang lapar akan Allah, bukan lapar akan dunia. Yang ketiga, mereka yang menangis dan menderita. Di sini Tuhan Yesus mau tegaskan bahwa menjadi pengikut Yesus, kita tidak bisa menghindari salib. Mereka yang siap menderita demi iman, mereka yang tidak takut dikucilkan, mereka yang mengalami kemartiran, mereka ini akan bergembira, akan bersukacita, tidak takut demi iman akan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus juga bilang bahwa mereka yang tidak hidup seperti di atas akan disapa sebagai orang-orang celakalah. Mereka yang egois, mereka yang hanya pentingkan diri sendiri, mereka yang iri hati, mereka yang menari di atas penderitaan orang lain, mereka yang tertawa di atas kesengsaraan orang lain, dan lain-lain. Mereka akan celaka. Maukah kita demikian? Tentu saja tidak jawabannya. Walaupun kita harus akui bahwa kita sering jatuh dalam situasi dosa seperti ini. Saudara dan saudariku, Yesus minta kita untuk jauhi hal-hal yang bisa mendatangkan celaka buat kita. Rasul Paulus dalam bacaan pertama kepada jemaat di Kolose memberikan kita nasihat konkret untuk hal ini. Rasul Paulus katakan, matikanlah hal-hal duniawi, carilah perkara-perkara di atas, buanglah jauh-jauh percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, marah, geram, kejahatan, fitnah,
kata-kata kotor, penipuan. Mari kita buang jauh-jauh itu. Tentunya tidak mudah. Menjadi pengikut Kristus selalu sulit. Tidak mudah untuk itu, tapi kita harus berjuang. Kita berjuang dengan bantuan rahmat dan berkat Tuhan. Kita berjuang agar dari hari ke hari kita menjadi lebih baik, menjadi pengikut Tuhan yang baik. Kita masih sering jatuh dalam dosa, saya dan Anda. Tapi kita tahu kemana kita harus pergi untuk mendapatkan pengampunan dan kembali berjuang. Berjuang untuk menjadi baik, berjuang untuk selalu mencari perkara-perkara di atas. Perkara-perkara surgawi dan bukan perkara-perkara duniawi. Saudara dan saudariku, semoga kita dikuatkan dan dimampukan, dan Santo Yohanes Chrysostomus mendoakan kita semuanya. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan atas segala karunia rahmat yang sudah Kau anugerahkan pada kami. Bantulah dan mampukanlah kami untuk bisa sibuk dengan hal-hal surgawi, menjauhkan segala hal duniawi yang mendatangkan dosa. Biarkanlah kami terus menjadi alat-Mu dalam mewartakan belas kasih-Mu bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, segala usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda. Kita semua tetap sehat, penuh sukacita Tuhan. Amin.